A few moments later. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya atas nama Ahmad Saputra Lubis, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, semester 3A. Dalam pertemuan ini saya akan mereview mengenai hukum pidana lanjutan. Khususnya saya akan membahas bab 3 tentang perbarengan atau gabungan tindak pidana. Pengertian perbarengan dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dalam rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan. Yang pertama, seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap atau inkrah. Yang ketiga, jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara tersebut harus secara sekaligus atau bersamaan. Di antara ketiga pengertian tersebut, yang paling penting adalah nomor 1, yang mana seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Pengaturan perbarengan itu diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai 71. Yang pertama, perbarengan peraturan konkursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. Yang kedua, perbuatan berlanjut diatur dalam pasal 64 KUHP. Yang ketiga, perbarengan perbuatan itu diatur dalam pasal 65 sampai 71 KUHP. Nah, di dalam konkursus idealis dan konkursus realis adalah bentuk konkursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut adalah bukan bentuk konkursus murni. Nah, adapun sistem pemidanaannya, yang pertama, perbarengan peraturan konkursus idealis itu merujuk pada pasal 63 KUHP, yang mana menurut pasal 63 ayat 1 KUHP itu digunakan sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan aborsi murni, atau pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam konkursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani, yang mana perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda, lebih dari satu aturan pidana. Tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin, yaitu konkursus idealis homogenus. Di dalam perbuatan berlanjut itu menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana jika mana berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 itu menjelaskan merupakan ketentuan khusus dalam hal-hal kejahatan ringan, yang mana merupakan perbuatan berlanjut. Contoh kasus dalam perbuatan berlanjut, misalkan A, seseorang membantu pencurian uang majikannya yang tersimpan di lemari berupa lembaran 10 ribuan yang berjumlah itu nominalnya itu 1 jutaan atau 1 miliaran. Uang tersebut tidak diambil pembantu secara sekaligus, melainkan setiap hari hanya 1-2 itu per lembar. Nah, di dalam ketiga kalinya mencuri keburu ketahuan oleh majikannya. Untuk kasus ini hanya dikenakan satu pasal saja terhadap pembantu tersebut, yaitu pasal berapa? Pasal 362 KUHP. Baik, yang ke-C, perbarengan perbuatan. Dalam perbarengan perbuatan itu kita merujuk pada pasal 65 sampai pasal 71 KUHP, yang mana telah dijelaskan berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis. Yang ke-C itu mengenai tentang perbarengan perbuatan ataupun konkursus realis. Dalam konkursus realis kita itu merujuk pada pasal 65
sampai pasal 71 KUHP, yang mana telah dijelaskan khususnya konkursus realis itu berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yang mana terhadap kejahatan pasal 65 yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh dari satu maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Contohnya, A melakukan 3 jenis kejahatan nih di sini, yang mana diancam pidana masing-masing, misalkan 4 tahun, yang kedua 5 tahun, yang ketiga 9 tahun. Nah, terhadap hal ini pidananya adalah 9 tahun ditambah 1/3 kali 9 sama dengan ketika ditotalitaskan yakni dengan 12 tahun. Jadi A melakukan 2 kejahatan yang diancam 1 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini dipidana yang dikenakan adalah 10 tahun bukan 9 tahun. Karena apa? Karena di sini ada ditambah sepertiganya. Selanjutnya mengenai konkursus realis yang berupa kejahatan diancam pidana pokok tidak sejenis, yakni berupa kejahatan dan pelanggaran. Menurut pasal 66 KUHP, untuk semua jenis ancaman pidana, tiap-tiap kejahatan dijatuhkan tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidananya terberat ditambah sepertiganya. Contoh, A melakukan 2 perbuatan nih di sini, yaitu pelanggaran dan kejahatan, yang masing-masing dipidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Dalam hal ini semua jenis pidananya itu adapun maksimumnya adalah 2 tahun ditambah sepertiga. Jadi pidana yang dijatuhkan adalah bukan jumlah yang keseluruhan 9 bulan itu, bukan, melainkan ditambah 2 tahun. Jadi jadinya 33 bulan. Nah, sekarang ketika kita berbicara pasal 71 KUHP berhubungan dengan pengertian perbarengan, yaitu rumusan yang ketiga. Ya, oleh karena itu jaksa atau penuntut umum harus melakukan penentuan secara bersama dan sekaligus. Tetapi dalam praktek jaksa tidak selalu mengacu kepada perkara secara sekaligus dikarenakan alat bukti yang kurang lengkap. Atas dasar itu maka konkursus berbicara tentang pemidanaan dalam tindak pidana. Yang kedua, sistem pemidanaan yang meringankan, namun menurut sistematika KUHP memberatkan. Cukup sekian dari saya. Billahi taufik walhidayah. Apabila kurang puas dari pembahasan saya, silakan untuk dikaji kembali. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.